Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, sistem perpajakan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Salah satu pembaruan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah penerapan Cortex Administration System, yaitu sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan ke dalam suatu platform digital. Melalui sistem ini, pemerintah berharap layanan perpajakan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Namun, bagaimana implementasinya? Apakah tujuan tersebut adalah sudah tercapai? Pada video ini, kami akan membahas implementasi Cortex dalam administrasi perpajakan, mulai dari pengertian administrasi perpajakan, Cortex, dasar teori implementasi, berbagai permasalahan yang muncul, solusi yang dapat dilakukan, hingga dampak yang terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. Administrasi perpajakan merupakan seluruh proses pengolahan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan, penagihan, hingga penyelesaian sengketa pajak. Tujuan dari administrasi perpajakan adalah memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Misalnya, seseorang yang baru membuka usaha harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kemudian melaporkan SPT dan membayar pajak sesuai ketentuan. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari administrasi perpajakan. Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan adalah penerapan Cortex Administration System. Cortex merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menggabungkan seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform digital. Sistem ini dikembangkan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, efisien, serta mengurangi campur tangan manual. Misalnya, jika sebelumnya wajib pajak harus menggunakan beberapa layanan yang berbeda untuk mengurus administrasi perpajakan, melalui Cortex, seluruh proses tersebut dapat dilakukan dalam satu sistem yang saling terhubung, sehingga menjadi lebih praktis. Dalam implementasinya, Cortex didukung oleh 3 teori utama. Teori yang pertama adalah Technology Acceptance Model atau TAM. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan menerima teknologi apabila teknologi tersebut mudah digunakan dan memberikan manfaat. Misalnya, ketika wajib pajak merasa bahwa Cortex mudah dipahami dan proses penyampaian SPT menjadi lebih cepat, mereka akan lebih tertarik menggunakan sistem tersebut. Teori berikutnya adalah Theory of Planned Behavior atau TPB. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, sikap, dukungan, lingkungan, serta keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan suatu tindakan. Contohnya, ketika wajib pajak memiliki niat melaporkan pajak tepat waktu, kemudian mendapatkan panduan penggunaan Cortex dan merasa mampu untuk mengoperasikannya, kemungkinan besar ia akan menggunakan sistem tersebut. Terakhir adalah Service Quality Theory atau SERVQUAL, yaitu teori yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan dan pengalaman pengguna. Misalnya, ketika pengguna mengalami kendala saat menggunakan Cortex, kemudian memperoleh bantuan melalui layanan helpdesk yang cepat dan jelas, maka kualitas pelayanan tersebut akan dinilai baik oleh pengguna. Ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Cortex tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dan kualitas pelayanan yang diberikan. Cortex Administration System mulai diimplementasikan secara nasional pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan dalam satu platform digital. Implementasi Cortex diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, perbaikan kualitas data perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, pada tahap awal, penerapannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti gangguan sistem, proses validasi, data yang belum optimal, serta perlunya adaptasi dari pegawai maupun wajib pajak.
Meskipun demikian, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar Kortex dapat memberikan pelayanan perpajakan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian. Permasalahan pertama adalah sistem yang masih sering mengalami gangguan. Untuk mengatasinya, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kualitas infrastruktur Kortex melalui penambahan kapasitas server, melakukan pemeliharaan secara rutin, serta melakukan pengujian sistem sebelum pembaruan diterapkan. Permasalahan berikutnya adalah masih banyak pengguna yang mengalami kesulitan dalam menggunakan Kortex. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan edukasi kepada wajib pajak melalui pelatihan, webinar, video tutorial, serta menyediakan panduan penggunaan yang lebih sederhana. Selain itu, integrasi data perpajakan juga belum berjalan secara optimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah memperbaiki sinkronisasi data serta meningkatkan validasi otomatis agar kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Di samping itu, kualitas pelayanan digital juga perlu ditingkatkan melalui penyediaan helpdesk yang lebih responsif, sehingga setiap keluhan pengguna dapat ditangani dengan lebih cepat dan efektif. Implementasi Kortex memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap administrasi perpajakan. Dampak positifnya yaitu proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak menjadi lebih efisien karena seluruh layanan dilakukan dalam satu platform yang terintegrasi. Selain itu, penggunaan sistem digital membantu mengurangi proses manual sehingga risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Integrasi data juga memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan dan meningkatkan transparansi pelayanan kepada wajib pajak. Di sisi lain, implementasi Kortex juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Gangguan sistem pada masa awal penerapan menyebabkan proses pelaporan dan pembayaran pajak mengalami keterlambatan sehingga menghambat pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, proses adaptasi terhadap sistem baru menjadi tantangan, terutama bagi para pengguna yang memiliki literasi digital yang terbatas. Apabila kendala teknis tersebut terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan berbasis digital dapat menurun. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, implementasi Kortex memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan tantangannya. Namun, manfaat tersebut baru dapat dirasakan secara optimal apabila sistem berjalan stabil, didukung oleh infrastruktur yang memadai, serta diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kemampuan pengguna. Dengan kata lain, keberhasilan Kortex tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia serta pengelolaan implementasinya. Saya ingin sedikit menyampaikan contoh kasus Kortex yang terbaru. Pada tanggal 1 Juli 2026, DJP mengumumkan penyerhadaan tampilan Kortex sebagai respon atas berbagai keluhan dari para wajib pajak. Sebelumnya, banyak pengguna mengalami kendala seperti tampilan kurang kereta api, proses yang lambat, serta gangguan pada beberapa fitur. Oleh karena itu, DJP melakukan perbaikan pada atau user interface dan meningkatkan performa sistem agar mudah digunakan dan memberikan kenyamanan bagi para pengguna. Menurut kami, langkah ini diambil DJP sudah tepat karena menunjukkan adanya evaluasi dan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan perpajakan berbasis digital. Namun, penyerhadaan tampilan saja belum cukup. DJP juga perlu memastikan bahwa sistem dapat berjalan secara stabil, aman, serta mampu menangani jumlah pengguna yang besar. Selain itu, terus sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak juga perlu terus ditingkatkan agar proses adaptasi terhadap Kortex dapat berjalan dengan lebih baik. Adanya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan Kortex tidak hanya menjadi sistem yang lebih mudah digunakan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital di bidang perpajakan. Demikian pembahasan mengenai implementasi Kortex dalam administrasi perpajakan. Melalui modernisasi, sistem perpajakan ini diharapkan melayani kepada wajib pajak dapat menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.